Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Akbar Lubis, SHI LPD, selaku Kepala Sekolah SMPIT ABSB. Yang saya hormati Ustadz Ilham Maulana, SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Ustadz Yusuf Sunandar, SPD, selaku Staf Kurikulum SMPIT ABSB. Yang saya hormati Ustadz Indra, SPD, selaku tenaga administrasi sekolah SMPT ABSD, dan ayah dan bunda wali orang tua santri dan santriwati kelas 9. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmah, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga atas izin Allah hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga bisa bersilaturahim kembali melalui via Zoom meeting dalam rangka pengumuman kelulusan kelas 9 SMPIT ABSB. Dan salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pemimpin umat, suri talunan umat, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya selaku MC atau moderator akan memandu pengumuman kelulusan kelas 9 SMPT ABSP pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama, yaitu satu, pembukaan, dua, pembacaan ayat suci Al-Quran, tiga, sambutan kepala sekolah, empat, pemaparan hasil rapat kelulusan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, lima, pemaparan ijazah oleh tenaga administrasi. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yaitu pengumuman oleh kepala sekolah. Mari kita buka rapat acara kelulusan kelas 9 SMP ABSB dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan pada acara rapat siang hari ini, mari kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Nizwar, SPDI. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن جبل لرأيته خاشعا
متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik yang membaca maupun yang mendengar senantiasa mendapat pahala rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMPIT Al-Fityan Boarding School Bogor kepada yang terhormat Ustadz Ahmad Akbar Lubis SHI MPD, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, dengar ya, ayah bunda. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa bertemu ya yang mudah bertemu kembali melalui online Zoom untuk pengumuman Ananda ya, pengumuman kebangsaan. Salawat dan salam tidak lupa kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya bunda, apa kabar semuanya ya bunda? Setelah 2 hari 3 hari bersama Ananda, angkatan 7, sudah di rumah masing-masing. Semoga dalam keadaan sehat semuanya, ya Anda dan keluarga. Baik, ayah bunda, sebagaimana yang sudah kami informasikan ya pada ayah bunda, bahwasanya hari ini, insya Allah kita akan mengumumkan kelulusan santri angkatan ke-7 kelas 9 2024-2025 ini. Sebelum pengumuman kelulusan, nanti ada beberapa hal yang akan kami sampaikan ya. Ya, ada juga dari bagian wakil akademik kurikulum menyampaikan bagaimana kriteria kelulusan serta juga bagaimana penilaiannya. Ya bunda. Kemudian juga ada pemaparan tentang e-ijazah dari operator, karena mulai tahun ini ayah bunda untuk ijazah ada beberapa perubahan mekanismenya, karena dari Dignas itu kita tidak lagi pakai belangko atau cap 3 jari ya. Ya akan dijelaskan lebih rinci bagaimana nanti teknis dan juga untuk ijazah ini.
Baik, Ayah Bunda, dari saya ada beberapa informasi untuk mengingatkan, insya Allah tanggal 11 Juni ya, Ayah Bunda, hari Rabu pekan depan, insya Allah untuk rapot Ananda bisa sudah boleh diambil ya, ya Bunda. Ada 4 rapot ya, ya Bunda, nanti yang ya Bunda terima sebagaimana sebelum-sebelumnya ketika penerimaan rapot semesteran itu ada rapot akademik, rapot project, kemudian ada rapot asrama, kemudian ada rapot Al-Quran. Dan insya Allah juga akan ketika pembagian rapot juga akan diberikan juga insya Allah sertifikat ya Bunda, sertifikat apa, tahfidz ya. Yang kemarin belum, apakah sertifikat tahfidz dari Kemenag, sertifikat tahfidz dari kita internal HBSD sendiri, insya Allah akan dibagikan juga ketika bagi rapor. Kemudian ya Bunda, jika ya Bunda tidak sempat ya mengambil nanti tanggal 11 itu teknisnya, nanti ayah bunda bisa langsung ke kelas Ananda masing-masing ya, bertemu dengan wali kelas masing-masing di kelas masing-masing di tempat kelas Ananda kemarin, dan boleh membawa Ananda ya Bunda, akan nanti boleh didampingi Ananda untuk ikut serta. Kemudian untuk waktunya kita mulai jam 9 ya Bunda, insya Allah untuk pembagian rapot tanggal 11 Juni di kelas masing-masing dengan wali kelas. Mungkin nanti dari Ayah Bunda ada hal yang ingin dikonsultasikan, ya, ditanya bisa langsung nanti ke wali kelas ya untuk rapot yang akan diterima Ananda. Kemudian untuk Ananda atau Ayah Bunda yang di 9G atau di kelas Al-Quran, di kelas Al-Quran Akhwat ya Ayah Bunda, karena Ustazah Lastri lagi cuti melahirkan beliau, nah, jadi nanti infal untuk pembagian rapotnya itu oleh Ustazah Nur Fitri ya Ayah Bunda, karena Ustazah Lastri dalam 3 bulan ini masih cuti melahirkan. Jadi nanti diinfalkan atau digantikan sementara oleh Ustazah Nur Fitri. Kemudian Ayah Bunda, jika nanti Ayah Bunda tidak bisa hadir di hari Rabu ya, sebagaimana sudah kami informasikan melalui apa broadcast ya, Ayah Bunda bisa mengambilnya nanti ketika pengambilan ijazah ya, dan buku kenangan. Nanti kami informasikan insya Allah di akhir bulan ini, di akhir bulan Juni ini. Semoga sudah selesai ijazah dan buku kenangannya. Tapi ayah bunda nggak, kalau mau ngambil juga mungkin yang jauh ya bolak-balik ya ke ABSB, silakan juga nanti mau ngambilnya ketika pengambilan ijazah sekaligus juga dibolehkan. Itu ayah bunda untuk informasi apa mengingatkan kembali teknis pengambilan rapor, pengambilan ijazah ya dan buku kenangan, dan juga nanti ketika ijazah dan buku kenangan itu juga insya Allah akan dibagikan juga foto ya. Kemarin kan Ananda ketika akhlak tasorut ada foto yang dipesan ya ya Bunda, yang berbagai ukuran yang dibeli, bersama nanti foto yang diberikan dari kami dari sekolah yang satu itu diberikan kepada anak, itu juga bisa diambil ketika nanti ketika pembagian ijazah dan buku kenangan. Itu lebih kurang ayah bunda. Semoga nanti ayah bunda dalam apa kesempatan tanggal 11 atau nggak sempat juga nanti silakan ketika pengambilan ijazah. Adapun SKL ayah bunda, surat keterangan lulus ya, itu insya Allah mulai besok udah bisa. Siang. Insya Allah. Nah, insya Allah mulai besok akan kami kirimkan ya untuk PDF-nya ayah bunda. PDF dulu ya ayah bunda. Nah, mulai besok ya siang atau sore
sudah kita kirimkan ke ayah bunda melalui wali kelas. Nanti wali kelas yang japri ayah bunda untuk mengirimkan softwarenya PDF SKL, surat keterangan lulus. Nah, itu nanti sebagai tambahan persyaratan mungkin Anda mau daftar ke SMA atau sekolah lanjutan ya kita tunda itu untuk lampiran surat keterangan lulus. Demikian dulu dari saya Bunda, nanti saya lanjutkan lagi di akhir untuk pengumuman kelulusan. Selain ada pemaparan dulu mengenai kurikulum dan sebagainya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Ahmad Akbar Lubis, SHI EPD, yang sudah menyampaikan sambutan dan arahannya untuk kita semuanya. Semoga bisa sama-sama kita pahami dengan baik. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang selanjutnya yaitu pemaparan hasil rapat kelulusan kelas 9 SMPIT ABSB oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ustadz Ilham Maulana SPD. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fatal muttaqun. Qala adam fayyadul ukhra innal ladzina qalu rabbana Allah wa thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqallahu rasulullahil karim. Amma ba'd. Ya, selamat siang ayah dan bunda. Ya, semoga selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan hasil rapat kelulusan kelas 9 SNPIT Alfitian Boarding School Bogor tahun pelajaran 2024-2025 yang telah kami laksanakan kemarin di tanggal 2 Juni 2025 di hari Senin dengan melibatkan beberapa stakeholder ya, bukan hanya dari unit SMP tapi juga dari unit asrama dan koordinator Al-Quran. Yang tentunya ini semua eh, bertujuan untuk menyempurnakan kelulusan Ananda dari SNPIT Al-Fitian Boarding School Bogor. Yang selanjutnya ada beberapa agenda nanti yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah dasar hukum penilaiannya. Yang kedua, kriteria kelulusan kelas 9 SMPT Al-Fitian Boarding School Bogor. Dan yang ketiga, penjelasan terkait dengan nilai ijazah. Yang pertama barangkali terkait dengan dasar hukumnya, yaitu yang pertama adalah PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah terhadap PAUD Dasmen. Adapun kriteria kelulusan di kelas 9, yang pertama, secara umum menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 3 tahun mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Yang kedua, mengikuti sumatif satuan pendidikan yang di tahun ini itu namanya berganti menjadi asesmen sumatif akhir sekolah, akhir semester yang pertama asas di semester 1, kemudian juga asesmen sumatif akhir jenjang di semester yang kedua atau di akhir. Nah, yang mana yang asas itu dengan asas dia ada ujian praktiknya juga dan ini sudah dikalkulasi menjadi nilai sekolah. Yang ketiga, memenuhi minimal prestasi lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang keempat, menyelesaikan target hafalan Al-Quran 5 juz, yang ini juga kemarin sudah dipaparkan pada saat pelepasan kelas 9.
Yang kelima, kehadiran di kelas 9 tidak kurang dari 80%. Ini mencakup kehadiran di dalam kelas. Yang keenam, penilaian sikap dan perilaku sosial, baik di asrama, ketika pembelajaran Al-Quran, dan juga pembelajaran di dalam kelas. Yang selanjutnya adalah terkait dengan nilai ijazah. Ya, sebagaimana tadi berdasarkan dasar hukum yang telah disebutkan, untuk nilai ijazah itu adalah sesuai dengan nilai surat keterangan lulus. Ya, jadi nanti sambil menunggu ijazahnya dicetak, dan ini penjelasan mengenai ijazah itu juga tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa untuk tahun ini tidak ada lagi ijazah, belangko ijazah yang ditulis tangan, tapi seluruhnya sudah dicetak. Ya, nanti penjelasan ini akan lebih lanjut dan disempurnakan oleh bagian tenaga administrasi sekolah kami. Nah, yang kedua, sesuai dengan hasil rapat Dewan Guru dan Kepala Sekolah pada Senin 2 Juni 2025, maka diperoleh untuk nilai ijazah adalah nilai rata-rata semester 1 sampai 5. Ini diambil bobot nilainya adalah 60%, ditambahkan dengan rata-rata nilai ujian sekolah 40%. Yang mana nilai ujian sekolah itu terdiri dari nilai ujian praktik dan nilai ujian tulis. Nilai ujian praktik kita ambil proporsinya 60% dan nilai ujian tulis kita ambil proporsinya 40%. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya adalah dokumentasi rapat kelulusan kemarin yang alhamdulillah dihadiri oleh musyrif-musyrifah dari asrama, baik asrama Ikhwan ataupun asrama Akhwat, dan juga dihadiri oleh para wali kelas, guru mata pelajaran, dan juga koordinator Al-Quran dan guru Al-Quran. Dan dihadiri juga disahkan oleh kepala sekolah dan juga notulennya adalah staf wakil akademik dan pemaparan dipimpin langsung oleh kami sendiri selaku wakil kepala sekolah bidang akademik. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Ilham Maulana SPD yang sudah memaparkan hasil rapat kelulusan yang dilaksanakan kemarin hari Senin tanggal 2. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pemaparan e-ijazah oleh tenaga administrasi sekolah kepada Ustadz Indra Gustomi SPD. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kami hormati kepala sekolah kita, Ustadz Ahmad Akbar Lubis, SHI MPD, beserta jajarannya, dan yang saya hormati juga Dewan Guru SMPT Alkitian, dan tidak lupa juga ayah dan bunda yang mudah-mudahan pada kesempatan hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin ayah bunda menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan data induk ijazah bahwa berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, terhitung tahun pelajaran 2024-2025, maka pengelolaan ijazah tidak lagi menggunakan tulisan tangan, akan tetapi sudah mulai menggunakan sistem elektronik ijazah atau e-ijazah. Saya jelaskan bagaimana alur tentang pengelolaan e-ijazah ini. Ada 11 tahap ayah bunda tentang proses alur e-ijazah. Yang pertama adalah kami dari tenaga administrasi sekolah, operator sekolah, yang pertama adalah melakukan verifikasi data berdasarkan kartu keluarga. Jadi data yang ada di e-ijazah nantinya, induk datanya atau basis datanya adalah kartu keluarga. Maka ada catatan di sini
jika ayah bunda nantinya mendapatkan ijazah di SMP yang berbeda dengan SD, mungkin dari penamaan atau mungkin misalnya contoh Muhammad yang harusnya di eh, kartu keluarga dua, tapi di ijazah SD-nya satu. Nah, mungkin nanti ke depannya akan ada eh, perbedaan mungkin. Nah, kita jelaskan dasar awalnya adalah kita menggunakan basis data kartu keluarga ayah bunda. Nah, kalau memang nanti ada permasalahan dengan perbedaan di ijazah SD-nya, nanti bisa dikonsultasikan dengan kami pihak sekolah maupun nanti dengan pihak SD. Ya, ayah bunda ya. Jadi untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa e-ijazah ini menggunakan basis data kartu keluarga. Tahap selanjutnya ketika di verval peserta didik sudah masuk, jadi ayah bunda lihat di sana ada data peserta didik dan residu. Kalau kartu keluarganya bermasalah, baik di dinas pendidikan maupun dinas catatan kependudukan sipil, itu kami terima data residu, data yang harus diperbaiki. Seperti itu. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada data yang bermasalah yang kami terima, baik dari dinas catatan kependudukan maupun dari dinas pendidikan. Nah, data-data berdasarkan kartu keluarga tersebut masuk ke laman yang namanya ijazah data Kemdikbud ini. Jadi, setelah masuk ke data ijazah data Kemdikbud ini, nantinya akan keluar yang namanya daftar nominasi sementara atau DNS. Nah, DNS ini yang nantinya ke depannya akan menjadi nomor seri ijazah ayah bunda. Seperti itu. Jadi, ada seri ijazah yang keluar berdasarkan daftar nominasi sementara. Nah, semua link tersebut akan bermuara kepada manajemen ijazah. Di sini kami mengelola bagaimana proses e-ijazah yang nantinya akan diterbitkan. Kemarin kami sudah di tanggal 2 Juni 2025. Ini cabut. Pada tanggal 2 Juni 2025 sudah kami lakukan rapat kelulusan bersama Dewan Guru asrama maupun pihak-pihak stakeholder yang lainnya dan sudah diluluskan, maka masuk ke tahap ketiga yaitu surat keterangan kelulusan yang nantinya insya Allah pada hari ini akan dibacakan oleh kepala sekolah kita. Ketika sudah SK kelulusan sudah keluar, ayah bunda nanti masuk ke yang namanya SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak yang harus tanda tangani dan bermaterai, ayah bunda. Ini gimana, Kak? Nah, nantinya dari SPTJM ini, dari sekolah yang mengusulkan akan diverifikasi ulang oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Sebelumnya nantinya akan bermuara kepada Pusat Pendataan Nasional atau Pusdatin. Nah, kami diberi waktu maksimal sampai dengan tanggal 19 Juni 2025. Nah, Pusdatin nantinya Pusat Data Nasional ini menetapkan data nominasi tetap atau DNT yang nantinya Pusdatin akan menerbitkan nomor seri ijazah. Untuk saat ini, tahap ini kita masih pada di masa DNS, daftar nominasi sementara. Nah, kurang lebih waktu yang dibutuhkan oleh Pusdatin itu kurang lebih hampir 21 hari. Jadi 25 Juni itu sudah mulai jika tidak ada kendala dari Pusdatin sudah mulai bisa melakukan pencetakan. Nah, sosialisasi kemarin berdasarkan Dinas Pendidikan
kami dari Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Pendidikan, menyepakati bersama untuk titi mangsa e-ijazah yaitu tanggal 30 Juni 2025, Ayah Bunda. Nah, nanti akan kami lampirkan contoh e-ijazahnya. Nah, ini Ayah Bunda, contoh e-ijazah yang nantinya diterima oleh, tidak lihat ya, belum kelihatan ya, belum kelihatan ya. Mana sih Zoom? Mau ini share. Share. Nah, ini Ayah Bunda untuk format e-ijazah yang nantinya akan diterima oleh Ananda. Jadi basis hanya yang nantinya tertulis adalah nama lengkap Ananda berdasarkan kartu keluarga dan juga tempat dan tanggal lahirnya. Jadi tidak ada nama orang tua ataupun alamat seperti Ayah Bunda. Jadi kami beberapa waktu lalu meminta wali kelas untuk memverifikasi data nama lengkap dan juga tempat tanggal lahir yang harus sesuai dengan kartu keluarga. Nantinya e-ijazah ini akan kami cetak dan kami tempel pas foto 3x4 berwarna yang akan ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan selain e-ijazah, Ananda juga mendapat transkrip nilai. Transkrip nilai ini tidak satu lembar dengan e-ijazah. Jadi Ananda mendapatkan dua lembar, yaitu e-ijazah dan juga transkrip nilai. Nah, untuk e-ijazah nantinya Ananda mendapatkan tiga ya. Yang pertama soft copy-nya, soft copy PDF. Yang kedua adalah e-ijazah asli atau resminya. Dan yang ketiga legalisir e-ijazahnya. Perlu menjadi catatan di sini bahwa e-ijazah dikatakan asli, dikatakan resmi ketika sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan sudah distempel sekolah seperti itu. Jadi kalau misalnya hanya soft copy saja, itu nantinya belum resmi atau belum dikatakan ijazah asli. Seperti itu Ayah Bunda. Mungkin dari kami sebagai tenaga administrasi sekolah cukup sekian Ayah Bunda mengenai alur mekanisme dan apa-apa saja yang nantinya didapatkan oleh Ananda mengenai e-ijazah nantinya. Jika Ayah Bunda ada yang mau ditanyakan, boleh nanti eh, bisa melalui chat atau menanyakan langsung pada saat sesi tanya jawab. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Ayah Bunda atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz Indra Bustomi selaku tenaga administrasi sekolah SMP TABSP yang sudah
menjelaskan dan memaparkan tentang ijazah yang akan diterbitkan untuk kelas 9 SNPT ABSD. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang selanjutnya yaitu pengumuman secara resmi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Akbar Lubis, SHIMPD, selaku Kepala Sekolah SMPIT ABSB. Kepada Ustadz Akbar, dengan hormat kami persilahkan. Ya baik, ya Bunda. Kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. sudah mendengarkan ya pemaparan dari bidang kurikulum akademik dan juga dari tata usaha atau operator ya, mengenai kriteria kelulusan dan juga pemaparan ijazah yang akan Ananda atau Ayah Bunda terima nantinya ya. Baik Ayah Bunda, tadi sudah dipaparkan juga bahwasannya kita kemarin ya, kemarin hari kemarin hari Senin kita sudah melaksanakan rapat kelulusan, yang mana rapat kelulusan tersebut dihadiri oleh semua guru yang mengajar Ananda di kelas 9. Lebih kurang itu ada 24-25 guru ya yang mengajar bidang apa, mata pelajaran masing-masing bidang studi. Kemudian dihadiri oleh pihak asrama juga ya Bunda, ada kepala asrama, Iwan Akhwat, ada musrif, musrifah. Kemudian juga dihadiri oleh koordinator Al-Quran ya, Iwan Akhwat. Nah itu yang menghadiri juga dihadiri oleh saya ya, dan kita bagian bidang kurikulum juga. Maka di rapat tersebut, jadi bukan kita melihat dari aspek nilai saja, Ananda. Tadi Ayah Bunda sudah melihat ya apa, tampilan yang ditampilkan oleh kurikulum kriteria kelulusan. Walaupun demikian kita melihat semua aspek ya Ayah Bunda, poin-poin selama Ananda berada di SMPT ABSB ya 3 tahun ini, khususnya di kelas 9 ini. Maka dari sikapnya ya, perilakunya, kemudian bagaimana dia asrama, bagaimana dia kesehariannya dengan temannya, dengan kawannya, dan juga di kelas ya, di kamar, itu juga kita eh, minta juga pendapat dari masing-masing dari asrama ya, ya Bunda, dan juga bagaimana halaqah Qur'annya selama mengikuti kegiatan halaqah Qur'an, aktif atau enggaknya, dan bagaimana tercapainya Ananda dalam penghafalan Al-Quran. Dan itu di rapat tersebut kita rapatkan, maka akhirnya hari ini kami baru bisa mengumumkan kepada Ayah Bunda. Langsung saja ya Ayah Bunda, saya bacakan SK-nya, kelulusan keputusan Kepala SMP Islam Terpadu Al-Fitian Boarding School Bogor nomor 400.3.11 garing 453 garing 6 699707773 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2004-2025, menimbang bahwa peserta didik telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan telah melaksanakan evaluasi menurut syarat kelulusannya, maka perlu dikeluarkan penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2024-2025. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Menetapkan pertama, nama-nama peserta didik yang terdaftar pada lampiran adalah peserta didik SMP Islam Terpadu Al-Fitian Boarding School Bogor yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan mengikuti ujian sekolah tahun pelajaran 2024-2025. Kedua, kriteria kelulusan ditentukan berdasarkan proses pembelajaran dan ujian sekolah. Ketiga, penentuan kelulusan peserta didik berdasarkan analisis kriteria kelulusan dinyatakan pada lampiran hasil kelulusan. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Kabupaten Bogor 2 Juni 2025. Kepala Sekolah Ahmad Akbar Lubis SAI MPD. Hasil penetapan kelulusan peserta didik SMP Islam Terpadu Al-Fitian Boarding School Bogor tahun ajaran 2024-2025. Ini saya bacakan satu-satu atau Tampilkan ini. Iya, langsung aja kan. Lulus 100% kan? Ya, langsung lulus. Iya. Masya Allah. banyak ya 128 peserta anak Anda. Jadi sudah ditampilkan di depan di layar ya ayah bunda bahwasannya alhamdulillah peserta didik yang berjumlah 128 dinyatakan lulus 100%. Alhamdulillah. 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 Itu ayah bunda menyatakan kelulusan. Semoga ini menjadikan menambah Anda motivasi dan juga untuk ayah bunda ya untuk kelanjutan belajar atau sekolah Anda di jenjang berikutnya. Kami ucapkan selamat kepada Ananda dan pada keluarga ayah bunda ya. Dan kami ucapkan syukuran jazilan selama 3 tahun ini telah mempercayakan kami dalam mendidik, ya, membina, mengasuh Ananda. Semoga apa yang kami berikan selama 3 tahun ini bisa bermanfaat kepada Ananda. Dan juga kami mohon maaf bila masih ada kekurangan apakah dalam mendidik, mengajar dari guru-guru, apakah dari pelayanan kami ya kepada ayah bunda dan juga kepada Ananda, dan juga apabila ada kekurangan dalam mengasuh Ananda di asrama, saya mewakili juga kepala asrama ya. Di sini juga ada Ustaz Irul, kepala asrama, mewakili dari asrama juga ada, saya mewakili juga ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan selama ini dalam mengasuh Ananda, membina selama di ABSD. Baik, itu saja ya bunda. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ya bunda. Ada yang kurang jelas bisa juga ditanyakan. Demikian pengumuman putusan kelulusan ini yang saya bacakan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Ahmad Akbar Lubis SIMPD yang sudah secara resmi mengumumkan bahwa seluruh santri dan santriwati kelas 9 SMPT alhamdulillah atas izin Allah dan rapat guru-guru
SMP ITABSB dinyatakan lulus. Mari kita ucapkan bersama-sama ayat Bunda. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ayah dan bunda. Barangkali ada pertanyaan yang sangat urgent sekali mumpung kita bertemu tatap muka. Saya juga masih kangen dengan ayah dan bunda. Kemarin berasa baru haflat takharut, tapi saya masih kangen dengan ayah dan bunda ya. Jadi saya bukan ya saya jadi ya ini kita manfaatkan ya sesi Zoom ini ayah bunda. Silakan ayah dan bunda, barangkali ada pertanyaan yang urgent. Tuh, tes hai. Pak Deni. Ada mana ada ya? Iya, Siapa itu? itu Pak Dani. Oh, silakan kepada Pak Deni. Dani Pak Deni bisa Prayo. untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuh. Alhamdulillah, ya kelulusan artinya sudah semuanya. Apaan Ustadz tadi saya mau tanyakan, yang terakhir diserahkan tanggal 19 itu tanda tangan di atas materai harus ya Tad? Jazakallah khair atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Denny Prayoga atas pertanyaannya. Bisa langsung ditanggapi. Kayaknya siapa? Siapa? Silakan. Langsung ditanggapi oleh Ustaz Indra selaku perwakilan. Ya, terima kasih Ayah. Izin untuk tanda tangan bermaterai yang SPTEJM tadi, surat pertanggungjawaban mutlak, itu dari sekolah yang harus dilaporkan ke Dinas Pendidikan Pusat atau Pusat Data Nasional. Seperti itu Ayah. Jadi nanti Ayah atau Bunda tinggal menunggu saja waktunya. Mudah-mudahan di tanggal 30 Juni itu e-ijazahnya sudah ada, jadi bisa secepatnya langsung kami berikan, kami proses dan kami informasikan langsung ke ayah bunda. Seperti itu ayah bunda. Terima kasih jazakallah khairan. Baik, Maaf terima Ustadz, kasih. jadi Ada untuk tanda pertanyaan lagi? tangan di atas materainya kapan tuh? Tidak, tidak ada ya. Itu hanya pihak sekolah. Jadi pihak sekolah saja yang melaporkan tanda tangan bermaterai ke Dinas Pendidikan. Untuk pihak orang tua tidak ada tanda tangan bermaterai. Jadi hanya datang langsung ke sekolah. Jika nantinya ayah bunda ada suatu urusan yang memang mendesak, tidak bisa datang untuk mendampingi anaknya untuk mengambil e-ijazah, nanti baru bisa mengisi form pengambilan yang harus kami kirimkan dengan catatan harus mengisi form yang bermaterai seperti itu ayah. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Tad. Baik, terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Barangkali ada lagi ayah dan bunda yang masih ada waktu. Ini ngapain sih Teh? Ada pertanyaan lagi ayah dan bunda? Komentar boleh. Nih. Jawab aja. Ini nih. Alasannya. Langsung jawab Assalamualaikum aja. Ustadz. Untuk cap 3 jarinya kapan? Nah, ini dari awal. Terima kasih Bunda. Izin untuk ijazah ini berbeda dengan ijazah belangko yang harus dicap 3 jari ya, Ayah Bunda. Jadi Alhamdulillah untuk saat ini ijazah dipermudah oleh Dinas Pendidikan. Jadi Ayah Bunda tidak harus apa ya membawa anaknya untuk cap 3 jari seperti itu. Misalnya anandanya misalnya mondok nih gitu ya melanjutkan pondok, susah untuk perizinannya keluar untuk mengambil ijazah. Nah, bisa langsung ayah bunda datang saja mewakili anandanya untuk mengambil ijazah. Karena untuk saat ini ijazah tidak ada cap 3 jari ayah bunda seperti itu. Cukup jelas bunda? Ustadz izin Gimana nanya. ayah bunda? Ya, Halo, Assalamualaikum. Ustadz izin nanya. ya silakan bunda. Terkait tahfiz surat keterangan lulus tahfiz 5 juznya itu apakah disiapin dari sekolah bentuknya seperti apa atau ada dari Depak minta petunjuk Ustadz. Makasih.
Ya, Bunda, untuk sertifikat jasa ya. Itu berbentuk sertifikat ya Bunda. Nanti akan Tafis 5 dikirimkan juz. ketika pembagian rapor. Dan juga dari Kemenak ya, yang kemarin Anda ikut verifikasi ya, dari Kemenak juga itu dibagikan ya dalam bentuk sertifikat ya Bunda. Jadi akan dibagikan bersama dengan pembagian rapor. Itu ya Bunda, baik sertifikat Kemenak maupun sertifikat aktif yang dari sekolah itu berbentuk sertifikat. Sertifikat nanti ketika pembagian rapor biasa. Di tanggal 11 itu ya Ustadz. Iya, tanggal 11 Bunda. Kalau Izin bisa ya kalau Bunda, kita hadir. Kalau nggak bisa juga nanti mau ngambil ketika pembagian ijazah boleh juga. Oh. Bisa diwakilkan ya Ustadz. Enggak anaknya maksudnya kita. Apa? Bunda? Anaknya Kebetulan enggak. kan kami di luar kota Ustadz. Itu bisa diwakilkan ya. Surat puasa kali. Boleh asal Mampu membawa surat kuasa. Nah, Iya. apalagi bisa ya, itu harus orang tua kalau bisa ya. Makasih Ustadz infonya. Ya benar. Baik, Bunda izin menjawab pertanyaan ini ya. Bentuk e-ijazah seperti apa, Ustadz? Eh, E-ijazah sama seperti kartu keluarga, Bunda. Kan sekarang itu dari pemerintah kartu keluarga bentukannya HVS ya, Bunda ya. Ya, tapi dari Dinas Pendidikan membuat peraturan untuk minimal ketebalan e-ijazah itu HVS 80 gram. Tapi dari pihak SMPT Alfitian Boarding School Bogor nantinya akan melakukan diskusi terlebih dahulu bagaimana untuk e-ijazah ini nantinya seperti itu. Apakah menggunakan kertas-kertas khusus atau bagaimana seperti itu? Karena agak dirasa kurang saja kalau memang menggunakan kertas HVS karena memang khawatir nanti terkena air atau apa segala macam kan kertas HVS itu gampang rusak sih seperti itu. Nah, nantinya bentuk ijazah kami berikan soft file dan juga hard filenya. Soft filenya atau soft copy-nya itu belum berbentuk tanda tangan, jadi masih format ayah bunda dan juga hard copy atau hard filenya yang nantinya diberikan juga kepada ayah dan bunda seperti itu. Bismillah, Ustaz. Mohon izin bisa menambahkan Ustaz. Udah Ustaz Azan, Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Syukur atas waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda kami semua yang Waalaikumsalam. dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit menambahkan terkait dengan sertifikat pemenang tahfidz dan sertifikat tahfidz dari sekolah Al-Fitian. Jadi mungkin seperti ini ayah bunda. Jadi kan kemarin itu di bulan bulan apa kemarin bulan biasa ya kalau nggak kita mengadakan sertifikat kenal. Jadi ananda-anandasnya alhamdulillah daripada ikhwan begitu juga akhwat sudah ujian kemenak dan sertifikatnya sekarang dah kami miliki, sudah kami pegang alhamdulillah, dan ada sertifikatnya adalah saat itu sesuai dengan jumlah hafalan masing-masing. Karena dari bulan Desember itu ada jangka, ada jarak sampai anak-anak menghafal sampai bulan sekarang. Karena terakhir itu yang waktu wisuda itu adalah tambahan dari hafalan didapat dari bulan Januari sampai bulan Mei. Jadi ada perbedaan nanti di angka dari sertifikat Kemenak sama dengan sertifikat tahfidz Al-Fitian. Seperti itu ayah bunda. Jadi insya Allah kalau sertifikat Kemenak mungkin kita akan kirimkan berbentuk soft file-nya nanti. Soft copy-nya mungkin ya insya Allah paling lambat besok hari sudah kita kirimkan ke ayah dan bunda. Bagi yang akhwat nanti silahkan koordinasi ke koordinator Quran akhwat. Ada punya ikhwan nanti silahkan koordinasi dengan kami ayah bunda. Seperti itu.
Adapun nanti sertifikat yang dari Alfitian itu juga nanti sesuai dengan yang dihafal anak-anak sekarang. Berbeda tadi dari sertifikat dari Kemenak seperti itu, Bunda. Insya Allah juga akan kita kirim juga soft copy-nya. Nanti di tanggal 11 itu cuma kita menyerahkan file aslinya ke Ayah dan Bunda, begitu ke anak-anak semua. Syukur. Baik, terima kasih Ustaz Laza. Paspor tanggal 11, ijazah. Ya banyak kalau chat bang, ya banyak ada yang chat. Oh, salah di balik pengambil. Ya, yang Bunda di chat ada bertanya ya. Ustaz, jadi ambil apa tanggal 11, ijazah tanggal 19. Jadi rapot itu diambil tanggal 11 Juni, ya Bunda ya. Adapun ijazah belum kita tentukan tanggalnya, tapi di akhir Juni bulan ini. Karena tadi kan di pemaparan ijazah bahwasanya sampai tanggal 25 Juni itu baru bisa dicetak ya Bunda. Dicetak itu pun kalau tidak ada masalah dalam data ya Bunda. Berarti mulai ada ijazah itu ya sekitar setelah tanggal 25 Juni ya Bunda. Nanti untuk supaya semuanya selesai, 128 ijazah, nanti kami informasikan kapan mulai ayah bunda boleh mengambil ijazah. Insya Allah di bulan ini juga di akhir bulan Juni ini juga ya bunda. Jadi bukan di tanggal 19 ya bunda, bukan tanggal 19 pengambilan ijazah. Untuk pengambilan ijazah belum kami tentukan tanggalnya. Jadi tunggu informasi berikutnya ya Bunda untuk mengenai pengambilan ijazah. Ada lagi yang ditanyain? Ada lagi yang ditanyain? Ada pertanyaan lagi, Ayah Bunda? Belum Assalamualaikum kami. Ustaz. Oh, silakan Ayah. Mohon izin Ustaz, kami mungkin Ya, sedikit silakan mempertegas Wali. saja Ustaz terkait ijazah tadi Ustaz. Karena ini bagi kami, terutama saya ini baru bagi kami. Jadi kami memang belum 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 tahu sebelumnya. Jadi nanti yang kita terima itu fisiknya atau hanya soft copy atau hanya linknya akan diberikan untuk mendownload atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, Taib. Jazakallah. Jadi dapat kedua-duanya ya. Jadi dapat soft copy-nya yang nantinya linknya akan kami berikan ke orang tua dan juga dapat hard copy-nya. Perlu kami tegaskan, Ayah Bunda, sekali lagi bahwa soft copy itu belum dikatakan sah, Ayah Bunda. Nah, dikatakan sah itu ketika ijazahnya sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga sudah distempel, Ayah Bunda. Nah, perlu kami pertegas juga bahwa keamanan data ijazah ini dari pihak Dinas Pendidikan menjamin bahwa keaslian data ijazah nantinya dapat dilacak melalui nomor seri ijazah. Nah, ijazah ini memang baru tahun 2024, tahun 2025, tahun pelajaran, baru ada Ayah Bunda. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang masih ijazah tulis tangan seperti itu. Nah, baru di tahun ini mulailah ada yang namanya e-ijazah atau elektronik ijazah, Ayah Bunda. Jadi nanti Ayah Bunda mendapatkan soft copy-nya, mendapatkan hard copy yang sudah ditanda tangan dan juga dapat legalisirnya, Ayah Bunda, seperti itu. Baik Ustaz. Mungkin kita bisa dapat artinya untuk cross check data itu gimana Ustaz? Artinya kan gini, takutnya nanti begitu sudah udah jadi jasa tadi, tautnya datanya mungkin namanya ada salah huruf atau bagaimana atau ada gimana, mungkin bisa di cross check dulu tuh gimana Ustaz? Untuk konfirmasi di awal gitu. Untuk pendataan, Ayah, sekali lagi tadi ya, basis kami kan kartu keluarga ya. Jadi nama peserta didik atau nama Ananda itu kami masukkan ke Dapodik Ayah Bunda ya. Dari Dapodik itu berdasarkan kartu keluarga. Nah,
di residu atau di verbal itu ketika kartu keluarganya bermasalah itu muncul notifikasi ke kami. Seperti itu. Jadi kami akan memverifikasi ke orang tua. Tapi untuk saat ini pendataan untuk e-ijazah baik nama, tempat tanggal lahir itu sudah ditutup ayah oleh Dinas Pendidikan seperti itu. Kami pun masih menunggu kabar apakah nanti akan ada pembukaan perbaikan data kembali seperti itu ayah bunda. Makanya beberapa waktu yang lalu kami minta juga bekerja sama dengan wali kelas untuk melihat untuk memverifikasi data khususnya nama Ananda dan juga tempat tanggal lahir. Karena di e-ijazah tadi, ayah izin saya share lagi ya. Nah, seperti ini ayah untuk format e-ijazahnya. Jadi di atas ini tadi ada nomor seri ijazah. Jadi kalau misalnya nanti menanyakan dari pihak sekolah nomor seri ijazahnya ada di pojok kanan atas. Nah, ini berdasarkan tadi alurnya. Jadi untuk sementara kita masih di alur daftar nominasi sementara yang nantinya dan data nominasi sementara itu menjadi basis data untuk nomor seri ijazah. Nah, di sini dengan ini menyatakan bahwa nah di sini baru nama Ananda, nama Ananda. Pak. Di bawahnya ada tempat tanggal lahir Ananda, di bawahnya lagi ada NISN. Nah, dinyatakan lulus, nama satuan pendidikan SMP IT Alfitian, terus nomor pokoknya NPSN-nya, baru di bawah ada pas foto 3x4 yang nantinya akan ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga distempel seperti itu, Ayah. Jadi kami hanya mengcross-check nama dan tempat tanggal lahir saja. Nanti pun ada pun nanti kalau misalnya ketika berjalannya waktu ada kesalahan data pada saat pencetakan, nanti kami coba konsultasikan kembali ke Dinas Pendidikan bagaimana alur perbaikannya. Nah, bahwa kami perlu catat kembali, Ayah Bunda, khawatir nanti ada eh, permasalahan perbedaan antara ijazah SD dan ijazah di SMP. Nah, khawatir seperti itu karena mungkin di ijazah SD tidak sesuai dengan kakak, ternyata di SMP ijazahnya sesuai dengan kakak seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu nanti ada proses lanjutannya seperti itu Ayah. Jadi basis datanya adalah kartu keluarga ya Ayah Bunda, bukan akta kelahiran. Jadi kartu keluarga seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin yang terakhir Ustadz, karena kan terkait ini kita masih dalam proses pendaftaran ke jenjang SMA gitu Ustadz ya. Mungkin ke depannya atau beberapa hari lagi mungkin kalau kami tetap mohon bantuannya mungkin perlu dokumen ini dokumen itu mungkin kami tetap dibantu ya Ustadz. Demikian. Bisa ya, nanti konsultasikan saja di wali kelasnya dengan wali kelasnya. Nanti wali kelas akan memfollow up ke kami sih bagian tenaga administrasi sekolah. Nanti semua persyaratan-persyaratan yang memang berkaitan dengan jenjang selanjutnya akan kami bantu sepenuhnya ya. Baik, baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan secara langsung sudah dijawab oleh kami. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti bisa ditanyakan lewat via udara atau WA. Insya Allah akan kami tanggapi dan kami jawab. Dan sekali lagi ayah dan bunda kami mengucapkan jazakumullah khairan kasiron di sela-sela waktu kesibukannya. Alhamdulillah ayah dan bunda bisa menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semuanya untuk saling tetap bersilaturahim. Baik ayah dan bunda mohon izin. Sekali lagi. Apa? Ya silakan. Ya, yang mudah mohon maaf ada satu atau dua lagi ya dari saya.
tadi mengenai pemberkasan ya untuk kelanjutan Ananda untuk daftar di sekolah SMA itu nanti bisa kita bantu ya Bunda. Apa persyaratannya, surat keterangan dan sebagainya. Insya Allah nanti dari TU ya Bunda akan membuatnya apa saja yang ayah Bunda butuhkan untuk persyaratan ke sekolah SMA Nanda ya. Jadi bisa hubungi wali kelas masing-masing, di data biar nanti supaya kolektif ya nanti baru wali kelas ke TU. Jadi nggak langsung ke TU ya Bunda. Supaya TU karena lumayan juga kerjaannya. Jadi nanti ayah Bunda ke wali kelas dulu apa saja yang ingin dibuat oleh sekolah surat-surat keterangan untuk syarat-syarat pendaftaran ke SMA Ananda. Kalau kita bantu ya Bunda. Nah, itu untuk, tapi mohon maaf untuk pendaftaran itu tidak bisa kita bantu ya Bunda. Nanti ayah Bunda sendiri lah yang mendaftarkan Ananda ke SMA-nya, apakah SMA negeri ya, apakah SMA swasta itu oleh ayah Bunda sendiri. Tapi kalau pemberkasan, persyaratan berkas-berkas itu insya Allah kami bantu. Tapi kalau untuk mendaftarkan langsung, biasanya Kak ada nggak link ke SMA ini? Mohon maaf, tidak, kita tidak ada kerjasama ya Bunda dengan sekolah-sekolah atau SMA di luar. Nah, itu, untuk mendaftarkan Ananda. Jadi ayah Bunda sendirilah yang mendaftarkan ke sekolah Ananda yang baru SMA-nya ya, baik negeri ya, khususnya negeri ya Bunda. Karena itu di negeri itu ada penjelasan SPMB, Iya, SPMP dijelaskan dulu. Nah, khusus. ini nggak sekarang. Nah, ya Bunda, kemarin juga kita sudah rapat juga ya mengenai penerimaan siswa baru di sekolah negeri. Khususnya Jawa Barat. Pak Indra tadi, nah kemarin sudah rapat mungkin sekarang mau dijelaskan dulu Sedikit ya aja. Bunda ya sedikit ya. Kemudian dari saya ya Bunda, yang terakhir ada titipan dari keuangan ya Bunda, bahwasannya untuk kelas 9 untuk pembayaran SPP itu sampai bulan Mei ya Bunda. Jadi bulan Juni itu sudah tidak membayar lagi ya Bunda. Jadi hanya 11 bulan. Nah, jadi hanya 11 bulan untuk pembayaran SPP. Jadi bulan Juni sudah tidak ayah bunda tidak usah lagi membayar. Jadi hanya 11 bulan saja untuk kelas 9 pembayaran SPP. Itu ayah bunda tambahan dari saya. Izin sedikit Ayah Bunda, mungkin bagi Ayah Bunda yang ingin melanjutkan anandanya ke jenjang SMA khususnya Jawa Barat, Ayah Bunda ya, SMA negeri di daerah Jawa Barat, untuk akun SPMB-nya sudah ada di pihak sekolah. Jadi Ayah Bunda nanti bisa eh, menghubungi wali kelas atau menghubungi kami, tenaga administrasi sekolah, nantinya akan kami berikan akun SPMB untuk melanjutkan SMA negeri di Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Adapun untuk akun-akun SPMB di luar Jawa Barat, DKI Jakarta, misalnya Jawa Timur, itu mungkin ayah bunda lah yang nantinya memproses pendaftarannya secara mandiri. Seperti itu ayah bunda. Nah, sedikit informasi untuk pendaftaran tahap 1 di SMA Negeri Provinsi Jawa Barat itu dibuka di tanggal 10 Juni 2025. Seperti itu aja saja ya. Baik, ayah dan bunda, alhamdulillah semuanya sudah terjawab. Sekali lagi, bagi yang ada yang bertanya bisa dilanjutkan via udara, ke WA dan lain sebagainya ke wali kelas atau ke tenaga administrasi sekolah. Baik, ayah dan bunda, sebelum saya tutup selaku MC, mohon izin ayah dan bunda bisa dinyalakan kameranya. Kita akan foto sesi untuk ini, apa nama laporan ayah bunda. Mohon izin sekali lagi ayah dan bunda Si screenshot. untuk bisa menyalakan kameranya sebelum saya tutup untuk dokumentasi laporan kelulusan. Baik, saya hitung ya Bunda ya. Mohon izin Bunda. Dan Taruh, taruh, taruh. Screenshotnya aja. sudah. Taruh, taruh, taruh. Wait, 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 wait. Ah, iya.
Udah. Ya. Oke, saya itu yang udah ya dari 1 ke 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ayah dan Bunda atas kehadirannya. Saya selaku Ada lima, ada lima, Mas, ada lima, ada lima, ada 5 slide. Ada yang belum buka juga. Silakan Ayah dan Bunda yang belum dibuka bisa dibuka kameranya untuk laporan dokumentasi kelulusan. Ada sih screenshot ya, ada di sini. Ada. Yuk, 1. 1, 2, 3. Lagi. Ya, masih ada, masih banyak yang menutup tuh. Apa udah? Silakan Ayah dan Bunda, ada bisa dibuka kameranya. Udah Pak, udah cukup banyak. Oke. Terima kasih Ayah dan Bunda. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Saya selaku MC mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika dalam memandu acara rapat kelulusan kelas 9 pada siang hari ini ada tutur kata yang tidak berkenan. Mari kita tutup rapat siang ini dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala ihtimamikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.